Salve. Salve. Salam seroja. Salam sehat rohani dan jasmani. Yang saya hormati pejabat kepala desa Merekehe bersama seluruh jajarannya. Yang saya hormati kepala desa Wekadada bersama seluruh jajarannya. Yang saya hormati pimpinan koperasi kredit simpan pinjam cabang Sumbabardaya kantor kas Bondokodi bersama seluruh jajarannya. Yang saya hormati dan yang saya cintai pihak om, tante, adik kakak dari keluarga besar Wendimu. Yang saya hormati om, besan dan seluruh keluarga dari Malongge. Yang saya hormati dan yang saya cintai keluarga besar Balengger. Yang saya hormati dan yang saya cintai bapak mama adik kakak Hande Tolan. Dan siapa saja yang hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati bapak guru agama Stasi Ngurutana bersama seluruh perangkatnya. Singkatnya, sidang penghiburan yang saya hormati dan yang saya cintai. Pada tempat yang pertama dan utama, kita semua patut bersyukur kepada Tuhan pencipta alam semesta ini. Oleh karena tuntunan dan bimbingannya lah kita masih diberi napas kehidupan dan kita bertemu di sini. Pada tempat yang kedua, saya Donatus Ditamete mewakili keluarga besar Umakahumbu Parona Balengger dan seluruh rumpun keluarga terkait lainnya menyampaikan limpah terima kasih atas kedatangan, atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, baik itu dari Wekebubak, dari Wetabula, dan dari mana saja yang hadir pada saat ini. Saya menyampaikan limpah terima kasih untuk bersama-sama dengan kami mengantar kekasih kita adik Octavianus kakak ke tempat peristirahatnya yang sementara. Bapak Ibu sidang penghiburan yang saya hormati dan yang saya cintai, menyampaikan kata hati keluarga pada peristiwa duka seperti ini memang keharusan dari keluarga duka. Oleh karena hari-hari berganti hari, rumah ini tiada sepinya. Keluarga datang untuk menghibur keluarga duka sejak tanggal 28 November 2024 sampai hari ini dan nanti. Bapak Ibu sidang penghiburan yang saya hormati dan yang saya cintai, bukan perpisahan yang aku tangisi, tetapi perjumpaanlah yang aku sesali. Adik Okto telah tiada tinggalkan kita selama-lamanya. Adik Okto kakak dalam umur 45 tahun lebih. Kita sungguh menyesal karena perjumpaan ini dalam waktu hanya 45 tahun. Sebagai manusia biasa, kami dan kita semua belum rela anak, adik, suami, bapak, kekasih kita, Okto kakak untuk pergi meninggalkan kita selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan yang saya cintai, kematian fisik tidak diukur atau ditakar dengan umur yang masih kecil, atau umur yang masih muda, atau umur yang sudah tua. Tetapi itu semua tergantung dari kehendak Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu sidang penghiburan yang saya hormati dan yang saya cintai, sebagai orang beriman, memang kematian fisik itu harus dilalui. Untuk yang pertama, bertemu dengan keluarga yang telah meninggal dunia, baik yang sudah lama maupun yang baru meninggal. Dan yang kedua, dengan kematian fisik, almarhum akan bertemu langsung dengan Tuhan penciptanya. Dan yang ketiga,
Dengan kematian fisik, almarhum akan mendiami rumah Tuhan surga abadi itu. Karena di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 2 ditulis bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Bapak Ibu, sidang hiburan yang saya hormati dan yang saya cinta, cerita tentang sakitnya adik Octavianus Kaka telah kita dengar bersama di daftar riwayat hidup yang telah dibacakan tadi. Dan oleh karena itu saya tidak perlu menguraikan atau menceritakan kronologi sakitnya adik Okto sejak di Kodi sini sampai di Kupang dan kembali di tempat kelahirannya. Bapak Ibu sidang hiburan yang saya hormati dan yang saya cinta, pada tanggal 28 November 2024, tepatnya 0031 waktu ini sebagian tengah, kekasih kami telah pergi untuk selama-lamanya. Ketika saya mendengar dari dokter bahwa adik Octavianus Kaka telah pergi untuk selama-lamanya, saya mulai berpikir keras. Mengapa? Apakah saya mampu untuk membawa kembali adik saya ke Kodi, ataukah saya kuburkan sementara di kota Kupang? Dalam kesibukan Bapak Ibu sekalian di rumah sakit, terus saya berpikir dan berpikir, bolehkah saya mampu, bisakah saya mampu untuk membawa kembali kekasih saya adik Octavianus Kaka ke tempat kelahirannya di kampung halamannya? Oleh karena apa Bapak Ibu sekalian? Saya dan istri saya sudah pensiun 5 tahun yang lalu. Istri saya 2 tahun yang lalu. Adik saya Dominikus Kaka adalah pegawai biasa di kantor DPRD Provinsi NTT, dan istrinya adalah guru biasa di salah satu SMP negeri di Kabupaten Kupang. Kami tidak punya apa-apa. Tetapi Bapak Ibu kalian, Tuhan pencipta alam semesta ini dan restu leluhur, kami bisa membawa kembali adik kami Octavianus Kaka di kampung ini, di tempat kelahirannya. Oleh karena dalam perjalanan mengurus adik saya ini, saya terus berpikir, andaikan saya kubur di sini untuk sementara, secara adat budaya tidak boleh. Oleh karena itu di kebun, karena Kupang itu tempat kami berada, tempat kami bekerja adalah kebun. Dan tempat kelahiran ini adalah di sini. Karena apa? Saya memang berpikir, jika terpaksa saya kuburkan sementara adik saya di kota Kupang. Tapi sekali lagi, di atas pertolongan Tuhan dan restu para leluhur yang ada di sini, kami 2 bersaudara, saya bersama istri, adik Domi bersama istrinya, dan keluarga di Kupang, bisa membawa adik kekasih kami di hadapan keluarga besar dan seluruh yang hadir pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, di dalam rumah ini sudah 3 orang yang saya bawa di Kodi ini. Yang pertama, bapak kandung saya, Bapak Ramone, yang pergi berobat di kota Kupang dan meninggal pada tahun 1998. Tapi dengan pertolongan Tuhan dan restu para leluhur, saya bisa membawanya dengan pesawat borak lewat Wengapu Kodi, Kupang, Wengapu dan Kodi. Itu pada tahun 1998. Yang kedua yaitu adik Nikodemus Kaka, yang meninggal pada tahun 2003 karena kecelakaan lalu lintas. Kami pun berusaha untuk membawanya dengan transportasi laut dari Kupang, Sabu, Wengapu, dan tiba di Kodi dengan selamat pada tahun 2003. Dan pada tahun 2024 ini, kekasih kami, adik Okto Kaka, dia harus bersama kami untuk pergi selama-lamanya di kota Kupang, dan kami bawa dengan pesawat Tramair. Puji Tuhan,
dan atas restu paling luhur Bapak sekalian, sehingga kami bisa bawa 3 orang dalam rumah ini meninggal di Kupang dan kembali di tempat kelahirannya di kampung ini. Puji Tuhan, terima kasih para leluhurku yang ada di kampung sana. Bapak Ibu saudara penghadiran sidang penghiburan yang saya hormati dan yang saya cintai. Sebagai informasi bahwa kami keluarga besar di Kupang, beberapa saat ini banyak yang meninggal dunia dan banyak pula yang dikubur di Kupang. Mungkin rupanya mereka berpikir bahwa di mana saja dikuburkan, di situ tidak ada batas pulau dan benua untuk naik ke surga. Tetapi saya mungkin berpikir lebih tradisional. Untuk saya harus membawa keluarga saya di tempat kelahirannya. Dan ini semua karena dukungan dari keluarga semua, sehingga kekasih kami bisa kami bawa Bapak sekalian. Terima kasih keluarga sudah hadir pada beberapa waktu yang lalu sampai dengan saat ini dan nanti. Bapak Ibu sidang penghiburan yang saya hormati dan yang saya cintai. Karena saya berasal dari Kodi dan adik saya orang Kodi, saya izinkan saya untuk sedikit menggunakan bahasa Kodi. Malah ngar indang babdanga ngar aludung kabung ngar disrople dengan hak lokrungo nabalu ngomot gilpia dengan tera nalek tongkah yul ngopni mal makita plol tamlang ya naptur hotdede naderin pidranya Allah natiki dwe makita nam dawal ya napang tatati ngalor gno mandancana nabah idwe orgedi mil atani bana pakrang okela yilo dangdanga makat ba bongos pongo yilta de kote ora betangga nani bana pa kami berabiara yilho dengan ngade makta lepton kahapa yilo ngopde mal baba bongos tuar bana pa lepton kahwada yilo umbal bomon yilak tong berlobo yilpian ngopterman yilo ngopne or tutut nani amati biar lamliti adi curople da oktokak orang yang kira nani abung pi kelakdoki aha kelakdung da oktokak mak tababu ngoto yilpian ngopter mak trepton kaha yil ngopne mal baper gurtan pin yaka tokod hilpe Papa tabi teng ping yaka tokod hilur tapi dim yak idper na yugur tanrara takod hilpe tapi dim yaka idbat na bagay betenga tapog hilur bigwe makta termil at bagin aptur hopdede deri pidda yawa natik idwen maka tapne horko kumanki na pang taptati na lor gno madancana damah idwen tanak apodot manyo na daltanga ngaloy kalau klip bijak kenda tanak apa namanya na auradnya nolak pun tarwalo japol pin habukot tan wikiyanya daltang rambrau tan wikiyanya uran wed gumyen ngardi chorpled gu wed gumyen mingar haklok du na pabu moto yilpia de goptera na leptom kah jilong ngopne. Bapak Ibu sidang penghiburan yang saya hormati dan yang saya cintai, saya sungguh yakin dan percaya bahwa kekasih saya, kekasih kita Octavianus Kakak, dia telah berada di rumah Tuhan surga abadi itu. Sehingga orang bijak juga berucap demikian. Sungguh indah bunga teratai, bunga tumbuh di tepi rawa. Sungguh indah rumah idaman, rumah Tuhan surga abadi. Bapak Ibu sidang penghiburan yang saya hormati dan yang saya cintai, dalam umur 45 tahun lebih, adik kekasih kita Okto Kakak banyak sikap dan tingkah laku, tutur kata, baik ini dia lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang membuat Bapak Ibu sakit hati, yang membuat Bapak Ibu tidak senang. Tetapi dia sekarang sudah kaku. Oleh karena itu kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk memaafkan dia, agar lapang jalannya ke rumah Bapa di surga. Bapak Ibu sidang penghiburan yang kami hormati dan yang kami cintai,
kami keluarga besar Umak Humu Parona Balengger sungguh-sungguh berduka oleh karena di Kodi ini hanya 3 orang saudara kami, yaitu Thomas Taribungo, Agustinus Kakak, dan Octavianus Kakak. Rumah ini dia tinggal, Bapak Ibu sekalian. Sehingga ketika kami datang dari Kupang, rumah inilah, kan ini rumah besar kami. Tapi saat ini, saat nanti, rumah ini seperti hampa. Tapi syukur pada Tuhan, adik-adik saya membangun tempat peristirahatnya yang sementara di tempat ini. Sehingga begitu kami datang, kami lihat tempatnya dia bersemayam. Terima kasih adik-adikku, walaupun belum memberitahu saya. Apa yang kamu buat, itulah yang terbaik untuk kita semua. Dan oleh karena itu Bapak sekalian, saya sungguh-sungguh dari hati yang tulus, saya mohon untuk tetap mendoakan kami keluarga, terutama adik kekasih saya Mama Giti dan anak-anak 2 orang, agar pada saatnya kami bisa sedikit demi sedikit kami ringan pikiran perasaan kami mengingat kekasih kami adik Okto Kakak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan yang saya cintai, untuk adikku Okto Kakak, saya mau titipkan kata bijak dari orang bijak. Kata bijak yang pertama adalah sebagai berikut: bukan patah sembarang patah, patah tumbuh hilang berganti. Bukan mati sembarang mati, mati berharga di mata Tuhan. Dan kata bijak yang kedua: selamat jalan adik terkasih, jasa dan budimu terkenang selalu. Nantikan kami di pintu surga untuk bersama di surga abadi. Bapak Ibu sidang hiburan yang saya hormati dan yang saya cintai, sebagai manusia biasa, kami keluarga banyak sikap, tingkah laku dan tutur kata yang tidak berkenan Bapak Ibu sekalian sejak tanggal 28 sampai dengan saat ini dan nanti. Dan oleh karena itu, melalui kesempatan ini kami memohon maaf. Jika ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Jika ada sikap tak pantas, jangan dibawa pulang ke rumah. Orang bijak mengatakan, tiada darat yang tidak berbukit dan tiada laut yang tidak berombak. Dengan harapan, milikilah senyum yang tak pernah memudar, milikilah hati yang tak pernah membenci, dan milikilah ucapan yang tak pernah menyakiti. Karena setajam-tajamnya pisau belati, lebih tajam lidahnya kita. Dengan harapan pula, jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika umur kita panjang, boleh kita bertemu lagi. Sekian dan terima kasih. Shalom untuk kita semua.